Shalom sahabat kecil, apa kabarnya nih? Kalau aku tanya apa kabarnya, jawabnya yes, luar biasa, Tuhan Yesus beserta kita. Sekali lagi ya, apa kabarnya sahabat kecil? Yes, luar biasa, Tuhan Yesus beserta kita. Jadi yang bertugas di minggu kali ini ada Steven sebagai pemusik, Nicholas dan Kevin yang nyanyinya. Ya udah, yuk sahabat kecil kita mulai ibadahnya. Kita nyanyi yuk. Daki, gunung yang tinggi, turun yang dalam, melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di duka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sahabat kecil, sebelum kita melanjutkan ibadah kita doa syukur dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bersama dengan kami. Haleluya, amin. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, menikmati saat ini. Berkat Tuhan, bantu Tuhan, berhidup Tuhanku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sahabat kecil, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dulu yuk. Silahkan. Halo sahabat kecil, apa kabar? Ya, kakak percaya kita semua masih dalam keadaan sehat, sukacita untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan
firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar Alkitab kembali bersama-sama dengan Kak Eka Surbakti dari Gereja Batakaro Protestan. Ya, untuk itu yuk kita ambil Alkitabnya semua, sudah? Ya, Alkitabnya dibuka dari Perjanjian Lama, diambil dari kitab 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 50. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman bagi adik-adik pada saat ini. Biar seluruhnya itu boleh berasal daripada Tuhan. Dan berkati kami semua supaya firman itu boleh sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah buka sama-sama bahan Alkitab kita. Ya, kakak akan bacakan bagi kita semuanya ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya,
Ya, itu tadi bahan bacaan Alkitab kita yang diambil dari kitab 1 Samuel. Tema kita minggu ini adalah Daud mengalahkan Goliat. Apa? Ya, Daud mengalahkan Goliat. Ya, firman Tuhan kita hari ini menceritakan bagaimana Allah menolong orang Israel, ya. Jadi pada zaman dahulu ketika bangsa Israel mengalami peperangan dengan orang-orang Filistin, ya, orang-orang Filistin merasa bahwa mereka ini orang kuat, orang hebat, sehingga bangsa Israel harusnya dengan gampang akan mereka kalahkan. Sehingga akhirnya bangsa Filistin menantang orang-orang Israel. Dia tantang begini, sudahlah kita nggak usah perang. Gini saja, kita perangnya 1 lawan 1. Nah, begitu kira-kira orang Filistin bilang. Ayo siapa? Silahkan kalian pilih siapa saja orang Israel yang mau kalian pilih, hadapkan dengan kami. Kami akan menghadapkan seorang Goliat. Kalau kalian bisa mengalahkan Goliat, kami bangsa Filistin akan mengaku kalah. Gitu kira-kira, ya, orang Filistin bilang ke bangsa Israel. Ya, siapa yang tahu bagaimana itu Goliat? Ya, yuk kita lihat sama-sama di sini. Goliat itu yang dibangga-banggakan oleh bangsa Filistin, dia adalah seorang keturunan raksasa. Ya, tingginya itu dikatakan di Alkitab 6 hasta sejengkal. Kalau kira-kira sekarang tingginya 3,2 meter. Nah, coba. Siapa sini pernah lihat orang tingginya 2 meter aja? Ada? Ada Kak di TV? Oh, ada ya? Ya, itu sudah langka. Tetapi Goliat dikatakan tingginya 3,2 meter. Wih, tinggi banget ya. Kakak ini tingginya sekitar 1,6. Berarti kira-kira dia 2 kali lebih tinggi dari kakak, gitu ya. Kemudian dengan tubuhnya yang besar, Goliat itu siap dia memakai ketopang tembaga di kepalanya. Coba lihat gambar ini. Ya, ada ketopang penutup kepalanya itu terbuat dari tembaga. Kemudian dia memakai baju jirah. Ini ya, lihat baju jirahnya. Itu baju jirah bersisik. Itu berat bajunya kira-kira 57 kg. Waduh, berat banget ya. Baju kakak ini mah kira-kira beratnya berapa ya? 1/2 on mungkin ya. Ya, dia berat, bajunya juga sudah baju besi. Kemudian dia memakai penutup kaki, sandal perang, itu juga terbuat dari tembaga. Kemudian dia juga memegang sebuah tombak yang berat mata tombaknya itu sekitar 7 kg. Ya, jadi kira-kira Goliat itu besar sekali. Lalu dia siap menantang siapa saja yang mau melawannya. Gitu kira-kira. Ya. Lalu bangsa Israel bingung, nih siapa ya yang akan berani mengalahkan Goliat? Semua panglima perang bangsa Israel saat itu tidak ada yang berani. Tidak satu orang pun panglima perang bangsa Israel berani menghadapi Goliat 1 lawan 1. Lalu tiba-tiba ada muncul seorang anak muda. Siapa namanya? Ya, dia adalah
Daud. Ya, kira-kira Daud itu penampilannya seperti ini. Yuk kita lihat lagi sama-sama. Nah, ini kira-kira nih penampilan Daud. Wah, Daud itu siapa yang tahu pekerjaannya apa? Ya, dia adalah penggembala kambing domba. Dia selalu membawa kambing dan dombanya ke ladang, ke gurun untuk memberi makan. Ya, karena dia tugasnya membawa kambing dan domba, menggembalakan kambing dan domba, yang sering dihadapinya adalah bagaimana singa atau beruang berusaha memakan kambing dombanya. Ya, itu yang paling menakutkan biasa yang dihadapi oleh Daud. Biasanya ketika ada beruang atau singa yang ingin memakan kambing dombanya, dia akan berusaha melawan atau membunuh atau mengusirnya supaya kambing dombanya tidak dimakan. Ya. Nah, ketika dia akan berperang menghadapi Goliat nih, ketika dia mau bertarung menghadapi Goliat, orang-orang sempat khawatir nih melihat dia. Karena satu orang pun ditanya siapa yang berani melawan Goliat, nggak ada yang berani. Goliat bilang, saya berani. Semua orang ngeliat, ini orang gila ya, mau mati kali ya, kira-kira begitu. Ya, terus Raja Saul saat itu yang memimpin bangsa Israel berpikir, ya sudahlah, daripada nih bangsa Israel kalah malu, gak berani menerima tantangannya si Goliat orang Filistin itu, ya sudah, gak apa-apa Daud sini, kamu berani ngadepin Goliat? Berani, ya sudah, sini. Mereka pakaikan juga itu baju ke Daud seperti bajunya Goliat, baju perang. Dia kasih baju besi, kemudian dia kasih alat perang, kemudian dia kasih juga apa yang di kepalanya, semuanya. Lalu ketika mau berjalan, Daudnya bingung, wah itu berat banget. Lalu kata Daud, enggak, lepas. Saya mau menghadapi Goliat seperti ini saja. Wah, semua orang makin gini, waduh, ini Daud sehat gak ya? Gitu ya kira-kira ya. Terus Daud melepaskan semua perlengkapan perang itu. Terus dia kira-kira seperti gambar ini nih datang. Seperti ini aku akan menghadapi Goliat. Wah, lihat ya. Dia cuma pakai sandal biasa. Lalu dia memakai ada kantong di pinggangnya. Itu isinya untuk mengisi batu. Lalu dia memakai umban. Umban itu kalau sekarang tuh namanya ketapel, kira-kira begitu. Ada yang pernah main ketapel? Tuh dibeginiin ya, gitu, ada isi batu. Nah itu yang digunakan oleh Daud. Sehingga ketika Daud datang maju ke depan, apa? Goliat merasa begini, ini orang main-main ini ya. Coba kita lihat sama-sama apa sih kata Goliat tadi ketika dia melihat yang berani melawan dia adalah seorang anak muda yang kira-kira tingginya ya mungkin seperti kakak, setengahnya Goliat, nggak pakai baju perang apa-apa. Wah, ini kata Goliat begini, ini kalian ini menghina aku ini kira-kira. Masa sih aku dikasih sama orang seperti itu gitu kira-kira yang ada di pikiran oleh Goliat ya. Lalu katanya Goliat apa? Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Karena Daud hanya datang dengan satu tongkat dan sebuah ketapel. Dia datang seperti ini dengan tongkat kayu. Sehingga Goliat bilang, emang gue anjing? Kira-kira begitu ya. Masa mau menghadapi seorang raksasa, panglima perang hebat, hanya seperti itu? Nah, lalu kata Goliat, ya sudahlah, ayo kita perang sini. Karena di dalam pikiran Goliat, Daud pasti kalah. Pasti nih anak kalah, gak mungkinlah menang. Akan kubunuh engkau dan kuberikan dagingmu untuk makanan hewan-hewan. Itu kira-kira kata Goliat.
Lalu bagaimana ceritanya? Daud maju ke depan. Ketika Goliat bersiap-siap ingin menyerang Daud, Daud mengambil sebuah batu, ya, batu dari yang licin yang tadi dia ambil dari dasar sungai, di dalam kantongnya dia ambil, lalu dia arahkan ke Goliat. Dan ketika dia lepaskan batunya, apa yang terjadi? Ya, batu itu tepat mengenai kening Goliat dan masuk ke dalam kening Goliat sehingga melukai keningnya. Dia berlumur darah, lalu seketika itu juga Goliat jatuh terjerabam ke tanah. Buk! Goliat mati. Ya. Kenapa kira-kira Daud bisa menang mengalahkan Goliat? Apa sih senjatanya? Apa sih rahasianya? Ini rahasianya. Coba kita buka sama-sama tadi dari Alkitab yang kita baca. Dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ya. Tadi sebelum melawan Goliat, apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Bisa? Karena dia dipimpin oleh Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan kehebatan Allah. Dia tidak menyombongkan dirinya sedikit pun. Ya, dia percaya apapun masalahnya, ketika dia meminta kepada Allah, Allah akan menolongnya. Ya. Nah, hari ini kita diingatkan sama-sama supaya kita belajar untuk tidak takut. Ya, meskipun kita masih anak-anak yang kecil-kecil, kita diajarin supaya kita tidak takut. Sama seperti Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak takut. Ya, coba kakak tanya nih, adik-adik sahabat kecil semua, siapa di sini yang masih sering takut gelap? Takut kalau lampu mati? Takut mau ke kamar mandi? Apalagi? Takut kalau disuruh pimpin doa. Pokoknya banyak ketakutan-ketakutannya. Siapa? Ayo angkat tangannya. Ya, hari ini kita mau belajar seperti Daud. Meskipun Daud masih muda, ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat yang musuh begitu hebatnya, ketika Daud meminta pertolongan Tuhan, semua ketakutan Daud hilang. Ya, sama seperti Daud tadi, bagaimana dia mengalahkan rasa takutnya, lalu mengalahkan Goliat. Apa yang dia lakukan? Dia meminta kepada Tuhan. Karena itu yuk sahabat kecil, mulai sekarang ketika muncul ketakutan dari dalam diri kita mau berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan bantu kita untuk mengalahkan rasa takut kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Ajari kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Karena kami tahu Allah akan membantu kami mengalahkan semua ketakutan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kecil, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita nyanyi lagi ya.
sahabat kecil, kita mau tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan, juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat bersama. Kami mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, di tengah-tengah COVID ini, biarlah Tuhan tetap menjagai pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh memberikan kebijakan yang baik bagi kami masyarakat Indonesia, supaya penanganan COVID dapat boleh terlaksana dengan baik, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Berkati juga Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan, khususnya sahabat kecil yang masih di dalam persekolahan. Tuhan yang memberkati sahabat kecil semua di dalam persekolahan, supaya kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik, belajar dengan baik. Dan biar Tuhan juga yang memberkati kami, memberikan kepintaran bagi sahabat kecil semuanya di dalam persekolahan mereka. Berkati juga ya Tuhan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini, supaya semester berikutnya Tuhan kami sudah boleh bersekolah bersama, tidak lagi online, karena kami begitu merindukan kondisi-kondisi seperti sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, berikan kesehatan dan rezeki buat semua keluarga-keluarga sahabat kecil. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami berdoa di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke sahabat kecil, sampai segini dulu ibadah kita hari ini. Makasih ya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa ya untuk tetap selalu ingat pesan ibu, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe. Baik sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.